Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini dengan menjawab pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudari Ani di Salatiga. Pertanyaannya, Salam, selamat pagi Romo Daniel. Selamat pagi Mbak Ani. Dalam Injil Lukas 12 ayat 49 sampai 50, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan melemparkan api ke bumi dan menerima baptisan. Kalau baptisan kan sudah saat Tuhan umur 30 tahun. Apa ini baptis dalam arti penderitaannya? Mohon pencerahannya, Romo Daniel. Terima kasih. Baik, Saudari Ani, saya akan baca ayatnya dari Lukas pasal 12. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ya, terima kasih. Aku datang untuk melemparkan api ke dunia. Ada dua makna ini. Ini ada api dalam arti api pengadilan yang akan dilemparkan kepada dunia yang berdosa dan tidak mau percaya. Dan pengadilan itu nanti akan dilaksanakan pada saat Kristus datang. Coba mengenai api dan pengadilan itu kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Jadi murkanya dia menunjukkan pengadilannya yang akan diberikan. Dia gambarkan dengan api. Kita baca juga dalam Yoel 2:30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, darah dan api. Itu adalah wujud daripada penghakimannya. Amos 1 ayat 7, terus ayat 10 sampai 14. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melempas api ke dalam teman, sehingga puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba. Jadi inilah penghakimannya. Kita baca juga 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Untuk? Dan mengadakan pembalasan, hukuman, penghakiman di sini. Jadi kalau gitu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia ingin melemparkan api, di satu sisi itu artinya adalah penghakiman. Di satu sisi yang lain, ini artinya energi ilahi. Coba kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 11.
Matius 3 ayatnya yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis sebagai orang Yahudi, dia melakukan baptisan bukan baptisan Kristen, karena orang jadi Kristen sesudah Yesus bangkit kan dan mati. Yesus belum mati salib, Yesus belum dikubur, Yesus belum bangkit, belum mati. Jadi baptisan itu bukan baptisan Kristen, itu baptisan Yahudi namanya mikveh. Oleh karena itu baptisan ini tidak membawa kuasa apa-apa, itu hanya baptisan air dalam arti pembasuhan, dalam arti sebagai pembersihan secara jasmani. Dan baptisan bukan pembersihan secara jasmani ini. Sebenarnya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya 20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Jadi pada zamannya Nuh yang diselamatkan oleh air 8 orang ini saja. Terus juga kamu sekarang. Nah, sebagaimana orang umatnya Nuh itu diselamatkan oleh air, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, kiasan dari air yang banjir bandang pada zamannya Nuh itu. Dan apa itu yang menyelamatkan kita itu sebagai kiasan banjir bandang itu? Yaitu baptisan. Jadi baptisan Kristen itu beda dengan mikvehnya orang Yahudi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Makanya dikatakan selanjutnya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah, jadi baptisan itu bukan sekedar untuk membersihkan kenajisan jasmani seperti mikvehnya orang Yahudi yang dilakukan Yohanes. Tetapi itu misteri dengan kuasa yang melainkan untuk memohonkan hati nurani yang memberikan hati nurani yang baik, pembersihan, pembasuhan, pengampunan, terus kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena di situ kita disatukan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan dalam misteri. Misteri penyatuan kita dengan Yesus Kristus. Karena kita mendapat misteri dengan penyatuan dengan Yesus Kristus, kita mendapatkan Roh Kudus yang memberikan energi ilahinya yang digambarkan sebagai api. Jadi Yesus ingin bagi orang yang berdosa, apinya ini akan memberikan penghakiman. Tapi bagi orang yang percaya, apinya ini akan membawa pengudusan, apinya ini akan membawa kemuliaan pada orang ini. Coba kita lihat dari 1-2 Tesalonika pasal 1 ayat 7-8 tadi. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan. Nah, ini satu adalah api penghakiman, yaitu membawakan pembalasan, terus terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Terus mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya, jadi satu sisi apinya api yang membawa penghakiman, terus dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, itu efeknya. Terus apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan Nah, bagi orang yang percaya dia akan dimuliakan, dan api itu akan memuliakan orang ini. Dan inilah api ilahi. Oleh karena itu dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, itu Allah itu api yang menghanguskan bagi orang yang tidak mau bertobat, api yang mendatangkan penghakiman bagi orang yang tidak bertobat, tetapi api yang membawa kemuliaan bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, Yesus ingin supaya semua manusia ikut ambil bagian dalam api ini, di dalam api ilahi ini. Ya, maka dikatakan di dalam, oleh karena itu kalau dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan
dia akan memberikan Roh Kudus dengan api. Ya. Lukas pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi baptisan Yohanes itu bukan baptisan Kristen, itu upacara mikyah Yahudi, maka tidak memberikan kuasa apa-apa, itu hanya baptisan air, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus tadi, itu sebagai pembasuhan secara jasmani saja. Sementara baptisan Kristen yang diberikan oleh Kristus itu mengaruniakan karunia Roh Kudus kepadanya, yang dengan itu melalui Roh Kudus ini energi ilahi atau api ilahi itu berkarya di dalam orang percaya. Dan Yesus ingin supaya semua orang menerima api ini, karena dengan api inilah orang itu akan mengalami kemuliaan ketika Kristus datang, yaitu syaratnya percaya dan dibaptiskan. Dan nantinya dia akan dimuliakan bersama dengan Kristus oleh api ilahi ini. Selanjutnya adalah mengenai dari Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-50. Aku harus menerima baptisan. Kan Tuhan Yesus dibaptis waktu 30 tahun. Iya. Dia dibaptis sebagai penyataan dirinya sebagai Mesias, untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias. Bukan karena dia berdosa, enggak. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 3 mulai ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ya. Berarti sebenarnya Yesus sudah perlu baptisan, karena Yohanes tahu yang perlu dibaptis itu dia oleh Yesus. Nah, tetapi mengapa terus jawab Yesus ayat 15? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kehendak Allah apa yang digenapkan oleh Yesus melalui baptisannya? Berarti bukan karena tidak ada kaitannya dengan dosa ini, tetapi kaitannya dengan kehendak Allah yang digenapi melalui baptisannya Yesus ini. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-31. "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi tujuan Yesus dibaptiskan bukan karena dosa, enggak. Jadi baptisannya Yesus itu berbeda dengan baptisan orang Kristen. Orang Kristen baptisannya menyatukan dirinya dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Roma pasal 6 ayat 3-4. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan dalam penguburannya, terus bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Akhirnya kita disatukan dengan kebangkitan Yesus melalui baptisan ini. Ini terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja pada waktu sakramen itu dilaksanakan. Sehingga kita akhirnya mengenakan Kristus melalui baptisan itu di dalam Galatia 3:27. "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Itu. Nah, baptisan Yohanes tidak bisa melakukan itu, kan itu hanya upacara Yahudi yang tidak ada kaitannya dengan penyatuan dengan Mesias. Nah, yang umur 30 tahun Yesus dibaptis itu adalah baptisan yang ini. Lalu di sini mengatakan akan ada baptisan lain yang harus dialami. Ya. Baptisan apa itu? Markus 10 coba kita baca. Ayat 35-45. "Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, 'Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami.' Jawabnya kepada mereka, 'Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?' Lalu kata mereka,
Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Terus? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ya, coba perhatikan konteksnya di sini. Di dalam ayat ini, Yakobus dan Yohanes itu minta supaya duduk di sebelah kanan dan kiri Kristus nanti kalau Kristus datang. Ya. Maka ditanya oleh Kristus, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan kita tahu cawan ini adalah penderitaan waktu di Getsemani, kan, singkirkan cawan ini. Ya, dapatkah kamu minum cawan? Jawab artinya, dapatkah kamu ikut menderita bersama aku, maksudnya itu. Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Apa baptisan? Baptisan darah waktu di atas salib itu. Jadi yang dimaksud ini adalah baptisannya adalah ditenggelamkan dalam penderitaan yang luar biasa sampai berdarah-darah melalui penyalibannya. Makanya lagi apa yang dikatakan? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum. Gimana? Iya, akhirnya mereka menderita seperti Yesus karena Yakobus akhirnya mati dipancung oleh Raja Herodes. Jadi minum cawan. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Iya toh? Herodes membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Padahal mereka berdua yang minta tadi kepada Yesus supaya duduk di sebelah kanan dan kirinya. Kamu akan minum cawan yang kuminum, artinya mereka ikut menderita. Dan Yohanes sendiri menderita, tapi bukan dibunuh, dibuang ke Pulau Patmos. Coba kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, dia berada di pulau Patmos, dibuang. Jadi betul seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Duanya minum cawan karena duanya menderita, yang satu dibaptis dengan darahnya, dengan jalan dia dipancung kepalanya. Itu artinya ya. Jadi itulah jawaban yang saya berikan kepada Saudari Ani. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.